Pendirian Kaifa berawal dari rasa keprihatinan saya terhadap situasi pada waktu itu, yaitu terhadap pendidikan agama di International School yang berada di Doha ini. Hal yang sama memang dirasakan juga oleh beberapa orang tua yang memang menyekolahkan anaknya di International School tersebut. Oleh karena itu, kami sepakat untuk mengadakan rapat membicarakan hal tersebut, dan kami sepakat untuk mendirikan sebuah TPA, Taman Pendidikan Anak, yang kami namakan yaitu Kajian Anak Islam Intensif Doha, yang kita kenal dengan nama Kaifa sekarang ini. Yang hadir pada rapat kali itu adalah saya sendiri, Pak Haji Marwoto, Pak Alex Hanif, Pak Elsa dan Ibu Lina, Ibu Nana Pajar, Ibu Daru dan suaminya Pak Karyawan, Pak Komar, dan juga Ustadz Nizam. Inilah sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu, inilah sebenarnya yang mendirikan Kaifa pada waktu tahun 2004 yang silam. Awal mulanya kita memang menghadapi hambatan-hambatan, karena hambatan yang pertama adalah tentang tempat. Kita juga tidak tahu di mana tempatnya, dan juga kita sangat terbatas dengan siapa yang menjadi gurunya. Tetapi walaupun dengan segala keterbatasan tersebut, akhirnya kami jalan, ya, dan alhamdulillah kami mendapatkan tempat di kompleks Al-Jauhara, yaitu kompleksnya Bapak Hanif. Memulai Kaifa ini hampir 9 tahun dengan kisah yang berliku-liku. Tahun 2004 itu dimulai dengan kira-kira 40 anak di sebuah clubhouse di compound Al-Jauhara, kawasan Al-Sar. 40 anak itu adalah anak-anak dari pengurus dan beberapa anak teman-teman pada saat itu. Kita sengaja tidak mempublikasikannya ke masyarakat umum karena kita khawatir dengan keterbatasan kita tersebut, yaitu keterbatasan tempat dan tenaga pengajar. Namun demikian, kami tidak pernah menolak bagi orang tua yang datang ke kami untuk menitipkan anaknya ke Kaifa. Tetap kami terima. Tahun 2005, siswanya bertambah menjadi hampir 200 anak. Alhamdulillah, KBRI menyediakan tempat karena memang tempat yang sebelumnya sudah tidak memadai. Kami juga mendapatkan support dari Pak Dubes pada waktu itu, yaitu Pak Abdul Wahid Waktu, dan juga Pak Dr. Khalid Al-Khandawi. Dia adalah dari Qatar Charity, dan juga dia sekretarisnya Bapak Syekh Yusuf Kordowi pada waktu itu. Mereka semua sangat support terhadap kami, terhadap Kaifa ini. Murid bertambah terus, sehingga fasilitas yang ada di KBRI tidak mencukupi lagi, dan kami harus mencari tempat yang lain. Ya, dengan pendekatan Pak Dr. Khalid Al-Handawi, akhirnya keluhan kami sampailah ke Qatar Charity. Namun demikian, Qatar Charity tidak bisa memberikan kelas kepada kami karena memang mereka tidak mempunyai kelas-kelas yang bisa digunakan untuk proses belajar mengajar. Qatar Charity akhirnya menghubungkan keluhan-keluhan kami itu ke Qatar Islamic Cultural Center, yaitu QICC, yang mungkin sekarang lebih dikenal dengan nama FANAR. Ya. Dari situlah akhirnya kami mendapatkan fasilitas baru
di Fanar pada tahun 2007 sampai 2013. Alhamdulillah di Fanar ini kami berkembang dengan segala dukungan dan support daripada manajemen Fanar. Haifa berjalan dengan baik ya, dengan segala plus dan minusnya tentu ya, sampai dengan sekarang ini. Sampai sekarang ini murid Haifa sekitar 300 orang, dan akhirnya kita dengan berjalannya juga waktu, Fanar mempunyai kesibukan yang sangat luar biasa untuk kehidupan dakwah ini, sehingga ruangan-ruangan Fanar tidak bisa juga mengakomodasi kegiatan Haifa secara penuh. Dan alhamdulillah pada tahun 2013 ini pada bulan Februari kita pindah ke Ma'had Dakwah Kepunyaan Auqaf ini. Alhamdulillah kelasnya pun lebih memadai lagi. Selain kegiatan Haifa juga bisa dimanfaatkan oleh para orang tua siswa dengan diisi pengajian bapak-bapak dan pengajian ibu-ibu. Haifa sekarang mempunyai murid 300 siswa yang putra-putri dengan jumlah guru 36 orang. Pengelompokan belajar Haifa kita bisa sesuai dengan kemampuan siswa dan usia siswa. Kegiatan belajar Haifa tiap hari Sabtu yang kita mulai dari jam 8 sampai jam 10.30 dengan materi yang kita ajarkan di sini adalah Al-Qur'an, hadis, tafsir, akidah akhlak, fikih, sirah dan hafalan-hafalan doa. Dalam proses belajar di Haifa kita bagi 2 season atau 2 jam pelajaran. Pelajaran pertama materi-materi Al-Qur'an, hadis, hafalan, doa-doa dan surat-surat dari juz amma. Jam kedua diisi oleh materi bidang studi meliputi akidah, akhlak, fikih dan sirah nabawiyah.